Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang saya cintai, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk yang pertama kalinya. Jadi ini yang pertama kalinya saya membuat sebuah sharing ya, sebuah pembagian kepada publish sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi orang yang membutuhkan. Apa itu? Yaitu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Karena saya qadarullah, saya itu kebetulan berada atau kerjanya di bidang tersebut ya. Setiap hari bertemu, hampir setiap hari lah, hampir setiap hari bertemu dengan pasien, dengan orang sakit, kemudian merawat mereka. Maka alangkah baiknya kalau apa yang saya alami, yang juga saya pelajari selama ini, bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana menangani demam ya. Demam atau panas atau juga sering disebut dengan febris atau hipertermi, yaitu kondisi yang menunjukkan derajat panas atau suhu tubuh seseorang. Dan ini terjadi karena proses pembakaran dalam tubuh, diantaranya seperti itu. Ada beberapa sebab nanti akan kita sebutkan. Pengatur suhu tubuh berada di dalam hipotalamus ya, yaitu daerah bagian belakang di dekat otak kecil ya, di belakang kepala kita. Itu pengatur suhu tubuh yang paling utama atau pusatnya. Di samping di tempat lain yaitu di peredaran darah kita, kemudian juga di kulit. Itu adalah anggota dari tubuh kita, bagian dari tubuh kita yang ikut berperan di dalam mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu kita harus memahami juga, ketika kita tahu itu adalah pengatur suhu tubuh, kita harus menjaga bagian belakang kita, menjaga tubuh kita, kulit kita, kemudian peredaran darah kita agar selalu mendapatkan sesuatu yang normal atau yang wajar. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, maka ini akan bereaksi, diantaranya kepada suhu tubuh kita. Ada beberapa penyebab kenapa seseorang itu bisa naik suhu tubuhnya menjadi di atas normal atau menjadi naik dari yang semula mungkin ideal, yang normal menjadi subfebris ya, yaitu akan panas kemudian sampai kepada panas. Di antaranya yang paling perlu kita perhatikan adalah penyebab yang berasal dari penyakit, yaitu penyakit infeksi. Jadi salah satu tanda dari infeksi itu adalah panas. Di samping tanda-tanda yang lain seperti tanda mungkin nyeri, kemudian bengkak, kemudian gangguan pergerakan, kemudian gangguan kalau dalam bahasa Jawanya ada 5A ya, anget, kemudian angel buat gerak, kemudian sakit, aduh ya, kemudian abang, kemerahan, kemudian dan abuh ya, abuh bengkak. Itu istilah yang saya sendiri yang sebenarnya mereka-reka. Jadi ada 5 tanda infeksi, salah satunya adalah panas. Nah, ini yang perlu kita waspadai ketika tubuh kita panasnya disebabkan karena infeksi. Banyak infeksi yang bisa menyebabkan panas. Nanti kita tidak ke arah itu ya, tapi kita ke arah bagaimana menangani panasnya. Nah, di samping itu beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang suhu tubuhnya meningkat adalah karena iklim ya, iklim yang terlalu panas juga mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Kemudian juga pekerjaan atau aktivitas yang berlebihan, seperti bekerja di terik matahari juga, kemudian bekerjanya sangat keras sehingga ototnya terus bekerja, maka ini akan membuat suhu tubuh juga ikut meningkat. Kemudian juga olahraga. Jadi rata-rata orang yang beraktivitas dengan cukup tinggi, cukup keras, termasuk olahraga, maka suhu tubuhnya akan meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Kemudian juga faktor makanan juga bisa. Faktor makanan juga bisa mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Kemudian pakaian juga bisa. Pakaian yang
terlalu tebal atau pakaian yang tidak bisa menyerap keringat, itu juga bisa mempengaruhi suhu tubuh seorang. Demikian pula emosi. Orang yang habis marah-marah itu bisa naik suhu tubuhnya, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang pembagian panas. Jadi ada kriteria. Yang pertama adalah hipotermi, yaitu panas di bawah normal, 35 derajat, 34, 33. Nah, ini termasuk di bawah normal. Ini namanya hipotermi. Sedangkan panas normal yaitu panas atau suhu tubuh yang ketika diukur dengan menggunakan alat termometer itu 36 derajat sampai dengan 37. Ini yang ideal, ya. Kemudian bisa naik lagi di atasnya, yaitu subfebris. Ketika suhu tubuh kita sudah di atas 37 derajat Celcius, misalnya 37,1, 37,5 atau 37,4, ini adalah warning bagi kita, peringatan. Ini bener enggak ini panas? Ketika berlanjut terus, naik terus sampai 38, berarti memang itu ada gangguan di tubuh kita, ada sesuatu yang perlu kita benahi, ya. Kemudian dikatakan febris, ya, itu ketika suhu tubuhnya itu sudah 38 derajat Celcius ke atas. Ya, ada yang bilang 37,6 sudah mulai dikatakan panas atau hipertermi. Tapi sebagian referensi mengatakan bahwa yang disebut dengan febris atau hipertermi yaitu ketika sudah mencapai 38 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat. Ini febris, ya. Sementara kalau di bawah 38, misalnya 37,6, 37,9, itu masih disebut dengan subfebris atau di bawah panas. Tapi sudah tidak normal, sudah tidak dalam batas suhu normal. Nah, kalau sudah di atas 38 derajat sampai 40 derajat, maka perlu penanganan. Nanti kita akan sedikit bahas atau kita berikan beberapa cara menangani ketika suhu tubuhnya sudah hipertermi atau panas, yaitu 38 derajat ke atas. Kemudian di atasnya itu yaitu 40 derajat sampai 41, kemudian 42 derajat Celcius, maka ini sudah sangat perlu kita tangani, harus segera kita berikan tindak lanjut, ya. Kita cari sebabnya, juga kita tangani segera panasnya, karena bisa berakibat yang tidak baik, bisa terjadi kejang atau bahkan mungkin tidak sadar, bisa, ya. Dan ini lebih rawan lagi ketika terjadi pada anak-anak balita atau di bawah 3 tahun, lebih rawan lagi, ya. Apalagi bayi, ya, ketika sudah 38, 40, ini risiko kejangnya akan lebih besar. Dan itu harus segera ditangani, bahkan harus langsung dibawa ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan segera, jangan sampai kejang, atau bahkan kalau sudah kejang jangan sampai kejang berikutnya atau kejang lebih lama lagi. Itu yang perlu kita sampaikan tentang tingkatan atau derajat suhu tubuh di dalam diri seseorang. Nah, fokus kita pada kesempatan kali ini yang akan kita perdalam adalah bagaimana menangani suhu tubuh yang panas atau hipertermi. Setidaknya kita sepakati dulu ketika suhu tubuh kita 38 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat atau bahkan lebih, ya. Nah, kalau masih sampai 40 derajat, maka kita bisa melakukan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menangani panas tersebut, ya. Namun sebelum itu kita akan bahas sedikit beberapa tanda orang yang suhu tubuhnya meningkat. Nah, ini saya kira penting untuk kita sampaikan. Yang pertama, orang yang suhu tubuhnya meningkat bahkan sampai hipertermi atau febris, dia akan merasa ndrodok, badannya ndrodok, ya, akan menggigil. Ini tanda yang sangat khas ketika suhu tubuhnya panas. Nah, kemudian yang kedua, dia ketika sudah beberapa waktu, ya, beberapa menit atau beberapa jam bahkan, dia akan merasa haus. Kemudian kulitnya akan kering, termasuk bibirnya, termasuk sklera mata di sini juga akan kering. Ini adalah bagian dari tanda-tanda orang itu panas. Kemudian ada rasa
nafsu makan yang berkurang, kemudian juga napasnya bisa lebih cepat, atau bahkan nadinya bisa lebih cepat dari biasanya ya. Kalau misalnya seorang pemuda ya, misalnya dia itu mengalami panas yang berlebihan, maka dia akan berpengaruh terhadap nadinya yang biasanya mungkin 70 sampai 80 derajat 70 sampai 80 kali per menit bisa menjadi lebih, 60 sampai 70 bisa lebih ya. Kemudian orang tua juga demikian, ketika dia biasanya 60 sampai 70 menjadi mungkin 90 kali per menit ketika dia mengalami demam. Napasnya juga akan lebih cepat. Napas normal untuk orang dewasa 16 sampai 24 kali per menit. Ya, kalau sudah 25 ya, 26 semenit dihitung ya. Berarti ini sudah sesak, sudah di atas normal. Ada apa ini? Perlu dicari penyebabnya. Oh, panas. Berarti ini efek dari panas. Baik, selanjutnya ada beberapa tingkatan demam. Ketika seseorang demam ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah frigor, yaitu kondisi tubuh ketika demam dia menggigil ya. Badannya panas, diraba panas, tapi rasanya kedinginan. Orang yang merasakan itu kedinginan. Ini kondisi pertama. Kemudian yang kedua adalah kondisi kalor, yaitu kondisi di mana tubuh itu merasa panas juga ya. Di samping dia panas dipegang orang lain, tapi tubuhnya juga merasa tidak nyaman, dia panas begitu. Kalau pertama tidak nyaman karena kedinginan, yang kedua ini kondisi kalor ini dia merasa tidak nyamannya karena badannya panas. Kemudian yang ketiga adalah tahapan yang disebut dengan sudor, yaitu di mana dia merasakan tubuhnya itu berkeringat yang banyak, kemudian demamnya mulai turun. Ini berarti ada tanda-tanda perbaikan. Nah, bagaimana kita menangani orang yang demam? Ini yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika seseorang itu mengalami demam, yang perlu kita perhatikan ketika seseorang mengalami demam, maka dia harus beristirahat. Jangan beraktivitas dulu, jangan bekerja dulu, jangan banyak bergerak lah. Dia istirahat. Kemudian dilakukan apa? Dilakukan tindakan. Ketika dalam kondisi dia menggigil, maka dia dikasih selimut yang hangat, dikasih pakaian yang nyaman, diberikan minum yang hangat. Ini pada stadium yang namanya apa? Frigor, yaitu kondisi dia menggigil, maka diberikan selimut hangat, minum hangat, pakaian yang nyaman, istirahatkan. Nah, minumnya yang cukup atau banyak. Kemudian pada stadium yang kedua, ya, pada stadium ini ketika dia sudah diberikan itu semua ya, selimut, minum hangat, bahkan bisa tambah lagi satu, bisa dikompres dengan kompres hangat ya. Dikompres hangat di dahinya atau di lehernya bisa ya. Atau kalau memungkinkan di ketiaknya, tapi ribet nanti basah badannya, basah selimutnya. Ya paling enggak sampai leher boleh, leher nih. Jadi waslap atau handuk kecil atau sapu tangan dimasukkan air hangat, diperes gini dan tempelkan di sini sama di sini. Kemudian kalau sudah tidak begitu hangat, dimasukkan lagi ke air, diperes lagi, tempelkan lagi sampai demamnya berangsur-angsur turun. Tapi ini untuk demam yang tidak terlalu tinggi ya, yang tidak di atas 39 lah. Kalau sudah sampai 40 maka butuh penanganan yang lebih lanjut dengan diberikan minum obat ya. Apa itu obatnya? Banyak dijual di warung. Bisa minum paracetamol, bisa minum obat-obat yang mengandung paracetamol, apapun lah, banyak obat penurun panas. Minuman madu, silahkan minum madu. Ini juga akan memberikan kalori, juga bisa untuk meredakan demamnya. Bisa juga makan buah-buahan seperti semangka atau timun yang memberikan efek dingin bagi tubuh kita. Itu juga baik. Kemudian pada fase yang kedua, yaitu fase kalor. Fase di mana tubuh kita merasakan panas. Ketika di awal sudah merasa kedinginan, kemudian ada fase yang berikutnya, fase tubuh kita merasa panas, merasa tidak nyaman, ya, sumuk begitu. Belum sampai ke sumuk, tapi panas ya, panas. Ya. Kemudian ini ketika kondisi seperti ini kita bisa lakukan dengan minum air yang dingin, minum jus, ya, jus yang segar. Nggak harus pakai es ya. Barangkali ada yang tidak
toleran, terlalu dingin, panas jadi terlalu dingin ya. Minum air dingin biasa lah. Air dingin biasa. Kalau jus ya jus tanpa es, barangkali lebih aman ya, relatif lebih aman. Atau minum makanan lain yang manis, termasuk madu juga boleh diminum pada fase ini, itu juga baik. Kemudian diberikan kompres di kepala dengan kompres dingin. Kalau tadi di awal kompres hangat, kalau di sini badannya panas dikasih kompres dingin. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Mungkin teorinya mengatakan, oh ini kalau kompres dingin nanti merangsang bagian tubuh kita, pusat pengatur sarafnya merangsang untuk mengeluarkan kalor jadi panas. Jadi dinginnya cuma di permukaan kulit kita saja. Ya silahkan. Tetapi di dalam aplikasi ketika kita tubuhnya tidak nyaman dengan rasa panas, kita sudah sumuk begitu, diberikan dingin, rasa nyaman akan meningkat ya. Dan memang hadisnya ternyata kita pelajari di Bunda Bawi. Jadi di situ disebutkan ketika panas ya dengan air dingin. Dan alhamdulillah ini yang kita yang saya sendiri lebih cenderung untuk itu. Jadi ketika tubuh kita merasanya demam, panas, maka kita berikan kompres dingin. Ketika tubuh kita dalam kondisi kedinginan drodok, kita berikan kompres hangat. Wallahu alam. Silahkan kalau berbeda pendapat dalam perkara ini, silahkan. Tapi saya sendiri lebih cenderung ke yang seperti ini. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Kemudian selanjutnya, ya, pada stadium sudor, stadium di mana tubuh merasakan keringatnya keluar, ya. Jadi pakaiannya basah maka diganti, ya. Kemudian selimut tempat tidur mungkin juga ikut basah, diganti. Bila perlu, ya, ini ditambah juga minum, ditambah lagi. Jadi memang kalau demam itu diperbanyak minum, karena panas ini akan membuat kita, tubuh itu cairannya banyak terkuras untuk membuat keseimbangan tubuh, jadi banyak berkurang begitulah. Jadi perlu ditambah juga, maksudnya juga untuk mendinginkan peredaran darah kita, karena salah satu yang mengatur suhu tubuh kita kan peredaran darah. Di samping hipotalamus juga ada peredaran darah, juga kulit kita. Kemudian tadi ya, istirahat yang cukup, makan, perhatikan makan. Makanlah makanan yang lebih mudah dicerna. Jadi ketika dalam kondisi panas, jangan makan makanan yang sulit dicerna. Cobalah makan bubur, makan sup, kemudian buah yang mudah dicerna. Jangan buah kedondong atau buah wortel mentah, jangan. Tapi coba makan makanan yang lebih mudah dicerna. Apapun bisa. Yang lebih banyak airnya lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Karena ini sebagai tambahan juga untuk intake atau masukan cairan di dalam tubuh kita. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penanganan demam ya. Perlu kita ingat bahwa demam itu merupakan gejala atau tanda dari suatu sebab ya. Maka di samping kita menangani demamnya, ada hal yang lebih penting lagi, kita mencari penyebabnya ya. Ketika penyebabnya barangkali cuma flu ya, influenza, maka kita istirahat yang cukup dengan cara-cara tadi, insya Allah akan membaik sendiri. Tapi kalau ternyata ada sebab lain, misalnya tipes, nanti kita akan bahas tanda-tanda tipes. Di antaranya yang paling gampang di sini, misalnya disertai muntah-muntah, kemudian disertai nyeri perut, lidah terasa pahit. Nah ini maka kita harus segera ditangani juga tipesnya, dikasih obat tipes, dikasih penanganan untuk penyakit tersebut. Kemudian ketika demamnya karena virus, misalnya hepatitis A misalnya, yang demamnya bisa sampai 40 derajat, maka juga harus diberikan terapi untuk hepatitis tersebut ya. Nah, ini kita tahu dari mana hepatitisnya ya, ketika panas terus yang tidak turun-turun, diantaranya seperti itu tandanya. Kemudian sudah dikasih obat tetap turunnya sulit, naik lagi turun, naik sampai 2 hari 3 hari
ya, maka dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, rumah sakit kalau seperti ini, nanti dicek, ya, di samping ada tanda-tanda yang lain. Ya, maka para pemirsa sekalian, itu yang perlu saya sampaikan, bahwa panas atau demam hanya bagian dari gejala, ya, gejala sebuah sakit atau hal lainnya. Kalau panasnya karena olahraga kan istirahat sebentar, nanti dingin, cepat sekali dingin, tidak usah obat-obatan. Panasnya karena habis aktivitas di tempat yang sangat terik matahari, ya, petani misalnya, ya nanti akan hilang sendiri. Tapi kalau panasnya karena penyakit, maka dicari penyebabnya, sakitnya apa. Kalau sakitnya karena coronavirus, ya maka ini harus perlu penanganan yang lebih spesifik lagi, apalagi di masa sekarang. Ya, maka perlu karantina, kemudian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan kita tahunya corona itu ya tentu saja setelah dicek dengan swab misalnya, ya, atau dengan rapid test untuk awalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan awal ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua untuk tidak kapok bertemu dengan saya, ya. Insya Allah kita akan update beberapa hal lain yang penting untuk kita ketahui. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 47